Halo semuanya, tanpa perlu basa-basi kita lanjutkan part 2 dari novel Kidnap episode 8. Kalau mobilnya sudah diperbaiki, kamu harus kembali. Aku tidak tahu, mari kita lihat, kata Ki dengan ekspresi senang. Ki, aku serius. Bagaimanapun, kamu harus kembali. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Lalu kenapa aku harus kembali? Kini setelah keluarga Yada meninggalkan negara ini, ayahku masih belum memiliki kasus baru. Kamu menyuruhku kembali sekarang seperti kamu ingin putus denganku tahu? Apa kamu tidak menyesalinya? Min membeku saat mendengarnya, tapi dia tetap menghindari tatapan mata Ki. Min mengulangi kalimatnya lagi, setelah mobilmu diperbaiki, kamu harus pulang. Baiklah, tapi sementara kita menunggu, ayo kita jalan-jalan. Apa yang bisa dikunjungi di Chonburi? Ini jelas merupakan jawaban yang meremehkan. Ki bahkan tidak berusaha meyakinkannya. Aku harus pergi bekerja. Tidak ada waktu untuk berpergian. Sepeda motor Min berhenti di depan toko papan selancar di pinggir pantai yang dibuka di samping bar dan restoran. Ki memandang papan selancar dengan penuh minat. Apa pekerjaanmu? Tanya Ki, sebagai pelayan toko. Ajari pelanggan cara berselancar. Kamu pergi memesan minum lalu duduk dan menunggu dengan hati-hati. Jangan keras kepala dan perhatian kepada pemilik toko. Ki mengangguk patuh, tidak ingin mengganggu pekerjaan Min. Min berlari mengganti bajunya dengan kaos olahraga dan celana renang yang pendek. Sebagian besar pelanggannya adalah turis. Sedangkan Ki duduk, memesan minuman, dan menunggu di area restoran. Tak lama kemudian, pemilik restoran membawakan minuman ringan untuk Ki. Apakah kamu teman Min? Iya, Min. Ada apa? Apa baik-baik saja? Servisnya bagus. Pelajari hal-hal yang menggunakan tubuh sangat cepat. Tetapi bahasa tidak menjadi masalah sama sekali. Selebihnya semuanya baik-baik saja. Rajin dan tekun. Jika kami tetap bersama untuk waktu yang lama, seperti 1 atau 2 tahun, dia bisa lebih mahir dalam bahasa. Aku akan memberikan toko ini kepadanya untuk diurus. Ki menoleh untuk melihat Min berpose di hadapan pelanggan yang sedang berlatih berdiri. Berdiri dengan penuh perhatian di papan selancar, Min tersenyum lebar, tampak seperti dia menikmati pekerjaannya, tapi kemudian pelanggan itu terhuyung, kehilangan pijakan dan terjatuh. Min pergi untuk memeluknya erat. Aku tidak tahu banyak apa yang mereka bicarakan. Masih banyak lagi pelanggan tetapnya, ibaratnya. Oh, dia tampan dan menjagaku dengan baik. Siapapun yang datang pasti ketagihan, apalagi saat Min melepas bajunya dan mengajar. Wow. Orang-orang mengambil fotonya dan menandainya di IG toko hingga ponsel mereka rusak. Ki mengerutkan kening karena cemburu kepada Min. Jika dilihat lebih dekat, pelanggan di toko ini tampak senang dengan pelatihan tersebut. Berselancar dengan Min sungguh berlebihan. Setelah tren keseimbangan di darat selesai, Min mengajak pelanggan untuk berlatih keseimbangan di dalam air. Min menopang papan sambil melatih pelanggan untuk menyeimbangkan. Tapi kemudian Min berhenti ketika Min melihat Ki menyeret papan selancar ke dalam air. Ajari aku seorang pelanggan. Kenapa kamu turun? Kamu belum berlatih dasar, nanti akan terasa sakit. Kamu tidak akan membiarkanku terluka, aku tahu. Ki tersenyum nakal, tapi Min membuat wajah galak, lalu berbicara serius kepada Ki. Ki, aku di sini untuk bekerja. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Pergi dari Ki, tanpa menunggu Ki untuk berdebat. Min kembali mengurus pelanggan yang sama. Ki mengerutkan kening dan naik ke papan, dan akhirnya benar-benar terjatuh. Aduh, suara Ki saat terjatuh. Min hanya melirik Ki. Tapi ketika Min melihat Ki tidak terluka, aku biarkan saja Ki untuk berlatih berselancar sendirian. Sebab Ki bermainnya hanya di permukaan air saja, tidak turun ke dalamnya. Ki melihat apa yang dilakukan Min dan mengabaikannya, dan itu tidak menyenangkan. Seret papan sendiri kembali ke toko. Min tak sengaja tertawa dan terpesona dengan sikap ketidakpatuhan Ki. Ki jalan-jalan dan tunggu Min di pantai. Apa yang kamu pikirkan? Tawa Min dan pelanggan mendengarnya. Ki tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ini sangat aneh. Saat itu, dunia Ki berhenti berputar selama 2 minggu. Min tampak baik-baik saja. Min tampak seperti sudah mendapatkan kembali posisinya. Min telah menyesuaikan diri di sini
dan terlihat serasi di sini. Sepertinya Min makan dengan baik, tidur, punya pekerjaan, dan sepertinya Min baik-baik saja. Namun saat melihat Min baik-baik saja, perasaan aneh pun muncul. Aneh sekali hingga Ki tidak berani memahaminya. Ki tidak sengaja menginjak keran. Ki merosot di kursinya, lihat ke arah kakinya. Ki mengangkat kepalanya untuk memanggil Min. Tapi sebelum memanggil Min, Min sudah berlari dan berada di depan Ki memegang pergelangan kaki Ki untuk melihat lukanya. Apakah sakit? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak nakal? Ki tanpa sengaja tersenyum saat melihat Min jelas-jelas mengkhawatirkannya. Min menatap wajah Ki dan melihat Ki sedang tersenyum dan memasang wajah galak ke arahnya. Sebelum memapah Ki untuk bangun kemudian mengantar Ki untuk duduk dan mengobati lukanya di toko. Mulut Min bergumam tanpa henti saat dia merawat lukanya. Tidak bisakah kamu membiarkanku menjalani hidupku dengan nyaman selama 1 hari? Bekerja saja sudah membuatku sangat lelah. Tolong biarkan aku bekerja dulu. Tetapi aku tidak bermaksud melakukan ini, Ki menjelaskan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Ayo, Min memunggungi Ki dan Ki naik ke punggung Min. Ki memeluk Min dengan erat. Kamu selalu bertingkah bikin aku khawatir, keluh Min. Ki menyandarkan dagunya di bahu Min. Ki melihat pemandangan laut dengan suasana yang nyaman. Min melirik Ki dan sedikit memiringkan kepalanya ke Ki. Min juga ingin menikmati saat-saat indah bersama orang-orang yang dia cintai. Tahukah kamu mengapa aku berubah pikiran untuk tidak pergi ke Vancouver? Karena kamu keras kepala. Apakah kamu ingat hari saat kita syuting MV Zombie? Iya, kenapa? Aku memikirkan tentang apa yang kamu katakan kepadaku saat itu, bahwa aku harus lari darimu jika kamu berubah menjadi zombie. Kemudian kupikir kamu melakukan itu untuk melindungiku, ingin aku amat, melakukan segalanya untukku, menyuruhku ke Vancouver, karena kamu takut aku dalam bahaya. Tapi di sana itu, apakah kamu benar-benar aman? Untuk apa? Katanya Ki, nadanya tidak sengaja meninggi. Sejak ibuku meninggal, aku seperti tidak bisa bernapas setiap hari. Aku sangat kesepian, tapi aku takut untuk membuka diri. Aku mengalami mimpi buruk setiap malam dan yang bisa kulakukan hanyalah menangis sendirian. Saat aku merasa paling buruk bukanlah saat aku mengalami mimpi buruk. Namun ketika aku terbangun, aku mengetahui bahwa inilah kebenarannya, bahwa di dunia ini, aku tidak mempunyai seorang pun yang tersisa yang aku cintai dan yang mencintaiku. Akulah yang paling menderita. Aur mata Ki mengalir. Suaranya lembut dan sedikit bergetar. Min bisa merasakan dari suara itu bahwa Ki benar-benar kesakitan. Aku baru teringat bagaimana rasanya bahagia saat bersamamu. Maaf aku egois, tapi aku sangat ingin bersamamu. Kesimpulannya, orang yang berubah menjadi zombie adalah aku. Sekarang, apakah kamu akan menembakku atau kamu akan membiarkan aku menggigitmu dan kamu menjadi zombie juga? Ayo jadi zombie bersama. Ki memandang Min, menunggu jawaban. Min membeku, mengetahui betapa pentingnya jawaban ini. Konyol, jadi Min menghindari menjawab. Jika Min menjawab akan menggigit, berarti meski harus mati, mereka akan mati bersama. Jika menjawab tembak, berarti bertahan sendiri dan membiarkan Ki kembali jalani kehidupan yang sama. Kehidupan yang disebut Ki sebagai pernapasan sehari-hari tidak ada bedanya dengan zombie. Begitu sampai di rumah, aku menemukan Min menungguku. Min memandang Min yang menggendong Ki. Karena terkejut, dia turun dari sepeda motornya. Tapi ketika dia melihat kaki Ki terluka, dia mengerti. Pagi Min, mobilnya sudah diperbaiki. Min mengulurkan kunci di depan Ki dan Min. Kalau mobilnya diperbaiki, Ki harus kembali. Minlah yang mengajukan penawaran ini. Ki dan Min sedikit terkejut sebelum Ki mengulurkan tangan untuk mengambil kunci. Ternyata Min lebih cepat. Dia masuk dan mengambil kunci dan menyimpannya dan berbicara tanpa melihat Ki. Kakinya sakit. Bagaimana dia bisa mengemudi? Ayo menginap di sini 1 malam lagi. Min pura-pura berbicara. Suaranya terdengar bosan, seolah benar-benar tidak senang. Min menjaga wajah tenang dan berjalan ke dalam rumah. Man dan Ki saling berpandangan dan tersenyum penuh makna. Malam itu, Min dan Ki tidur sekamar bersama. Ki terkejut karena Min mengambil talinya. Kedua tangan mereka diikat menjadi satu. Ki berbaring miring menghadap Min sambil mengulurkan lengannya. Bisakah kamu mengikatnya seperti ini? Aku ingin melihat wajahmu. Ki tidak bermaksud memohon apapun, melainkan berbicara dengan nada seperti orang yang trauma. Aku merindukanmu untuk waktu yang lama.
Itu terlihat semakin menyedihkan dan sampai hati Min sakit. Aku ingin masuk dan memelukmu. Masuk dan cium sedekat yang diinginkan satu sama lain. Ya apapun yang bisa dilakukan, Min ingin menuruti semua yang diinginkan. Saat Min melihat tatapan sedih di matanya, perlahan-lahan bersinar hanya karena aku mengizinkannya untuk berbaring dan menatap wajahku. Jantung Min hampir meledak. Dia akan melepaskannya. Bagaimana aku bisa menahan Ki lagi? Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Segalanya menjadi semakin sulit saat lengannya diikat. Ki tetap menolak untuk tidur. Menatap wajah Min, mengerjap, mengedipkan mata pada wajah imut di dekatnya. Tanpa sengaja Min mengarahkan pandangannya ke tahi lalat di wajah Ki. Semakin Min melihatnya, semakin dia menyukainya. Semakin aku merasa itu menawan. Seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk tidak masuk dan mencium, Ki menatap bibir Min. Perlahan mendekat hingga napas kami saling beradu. Bolehkah aku menciummu? Tanya Ki. Tidak bisa, aku sangat merindukanmu. Kerinduan seperti ini, berada dalam satu ruangan berdua seperti ini. Tidak mungkin itu akan berhenti dengan ciumannya. Dan jika langkah itu telah dilewati, Min akan dikalahkan sepenuhnya oleh Ki. Segala sesuatu yang dilakukan demi Ki tidak akan ada gunanya. Min tahu dia tidak akan pernah melakukannya. Cukup kuat untuk melindungi Ki dari semua itu. Min tahu bahwa dia tidak seharusnya melakukannya. Jangan buat menjadi lebih sulit lagi. Bersikap lebih keras padanya tidak apa-apa. Tapi itu akan lebih sulit. Jauh lebih banyak dari sebelumnya untuk Ki. Tapi kamu bisa tidur dengan tangan ditopang? Melihat wajah sedih itu, aku merasa lemas. Hanya berbaring dan menopang di lenganku. Aku selalu melakukannya. Mungkin tidak masalah. Ki menganggukkan kepalanya dan beranjak berbaring di lengannya sambil memeluk Min. Dia membenamkan wajahnya di leher Min dan tertidur seperti itu, meninggalkan Min memikirkan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan padanya. Mari kita menjadi zombie bersama. Saat Ki bangun, hari sudah hampir tengah hari. Dia berjalan diam-diam di rumah. Rasanya aku baru saja tidur nyenyak tadi malam. Ki berjalan di sekitar rumah mencari Min. Dan Mel, aku kaget karena tidak ada orang di rumah itu sampai aku mendengar suara sepeda motor berhenti. Aku pergi melihat dan terkejut. Ketika Ki melihat bahwa itu adalah Min yang melepas helmnya, Man tersenyum dan menyapa Ki. Sebelum mengeluarkan sekantong tahu, bubur, dan makanan dari keranjang di depan mobil, apakah Min ini mengizinkanmu mengendarai sepeda motor juga? Oh, aku beli beras di gang saja. Selain itu, keluarga Min dulu tinggal di sana. Di sekitar sini, ketika aku masih kecil semua orang saling kenal. Malah aku ketahuan punya penyakit jantung. Jadi aku dikucilkan, jadi pemimpin mengalah. Kata Men sambil tersenyum seperti biasa. Tapi Ki bisa melihat Man itu, kelihatannya sangat hidup. Jadi kemana Min pergi? Pimin menerima pekerjaan mengajar Muay Thai kepada turis di gang pada pagi hari. Tapi Pimin menyuruhmu untuk mandi, berpakaian, dan menunggu. Karena Min sudah mengambil cuti kerja. Hari ini dia akan mengajakmu jalan-jalan. Bepergian, di mana? Jika ku bilang, ini tidak menjadi kejutan. Karena ini adalah hari biasa di sore hari, oleh karena itu, akuarium Bangsaan hanya ada sedikit wisatawan. Kebanyakan yang datang hari ini adalah mahasiswa, ada pula yang mengenakan gaun wisuda yang datang untuk mengambil foto wisuda di akuarium di sini. Win dan Man sedang berdiri di terowongan bawah air, nikmati menyaksikan ikan berenang lewat. Ada Ki yang menunggu untuk mengambil foto untuk Man dan Min. Man perlahan membaca tanda informasi Ika dengan penuh minat. Aku lebih bersemangat daripada Med. Goda Ki, aku jarang bepergian. Saat di pantai, aku bekerja. Hanya ada sekarang, aku merasa seperti aku benar-benar beristirahat, kata Min kepada Ki. Lalu kenapa kamu tidak bepergian? Kamu bisa membawa Man ke sini. Stuntman tidak melakukannya setiap hari. Dulu, aku selalu harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan jika aku dapat melunasi hutangku tepat waktu, aku harus menemukan uang untuk disimpannya di kepalaku. Hanya ada di mana aku akan bisa mendapatkan uang. Setelah uang pekerjaan keluar, apakah ada pekerjaan selanjutnya? Berapa hari dan bulan lagi aku bisa tinggal? Apakah aku mampu melunasi hutangku tepat waktu? Min bercerita tanpa melihat Ki, namun matanya terfokus pada ikan itu dengan gembira. Apakah ini akan terdengar buruk? Kalau ku bilang, aku hanya berhenti memikirkan uangmu ketika ayahmu datang untuk membeli rumahku.
Serius, bahkan di masa lalu, aku dan Man berada di rumah bersama setiap hari, tapi aku merasa seperti aku benar-benar menghabiskan waktu dan memberikan waktu kepada Man saat ini. Hidupmu ini sempurna sekarang. Ki tersenyum, berusaha menekan perasaan gemetar di hatinya. Tidak ingin mengganggu momen bahagia Mina. Perasaan bahwa kehidupan Min sebenarnya menjadi lebih baik ketika dia meninggalkan Ki. Tapi ayahmu tidak seperti itu. Berjanjilah padaku jika aku membeli rumah ini. Kamu tidak akan datang menemui anakku lagi. Tidak ada yang seperti itu. Min berbalik. Kamu membaca terlalu banyak naskah. Aku tidak memikirkan hal itu sama sekali. Min tertawa dan menghela nafas lega. Dari memperhatikan ikannya, Min pelan-pelan mundur dan dorong Ki untuk berdiri dengan punggung hingga tubuhmu dekat dengan tangki ikan. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin bertemu denganmu juga. Jawab Min. Ki tertawa dan mengangguk setuju. Sementara Min pergi ke kamar mandi, Min dan Ki berdiri bersama memandangi ubur-ubur itu. Min melihat sekeliling dan melihat yang ada hanya dia dan Ki. Min perlahan bergerak berdiri di samping Ki hingga bahu mereka saling menempel. Min menoleh untuk melihat Ki di depan. Ketika aku melihat Ki sedang tersenyum, aku juga tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu bersenang-senang hari ini? Menyenangkan. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin meminta maaf padamu. Saat itu, aku meninggalkanmu. Jadi kamu meminta maaf padaku? Sejak malam pertama aku datang. Itu. Aku tidak berjalan dalam tidur malam itu. Tapi kenapa kamu menghiburku seperti itu? Setiap malam, saat aku berjalan dalam tidur, di situs webnya tertulis bahwa apapun yang kamu lakukan, ikuti saja. Min menghindari rasa malunya. Jadi kemarin, saat aku bertingkah seolah aku tidak peduli, itu pasti sangat lucu. Ki menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat wajah Min. Ekspresi serius muncul. Ki menjawab Min dengan perasaan yang sebenarnya di dalam hatinya, tidak. Aku senang mengetahui kamu masih mencintaiku. Aku belum mengatakan sepatah kata pun bahwa aku masih mencintaimu. Kalau begitu katakan saja. Min terkekeh dan menggelengkan kepalanya ke arah Ki yang mencoba menyudutkannya. Min perlahan membuka dua kancing atas kemejanya untuk memperlihatkan dengan jelas kalung berbentuk Ki itu. Kiu, Min memanggil Ki dengan lembut. Ki menoleh untuk melihat suara yang memanggilnya. Ki terhenti saat melihat kalung berbentuk Ki di leher Min. Ki mengangkat pandangannya, menatap mata Min. Aku masih memakainya sepanjang waktu, kecuali ketika aku harus masuk ke dalam air. Sampai hari itu aku memutuskan untuk berhenti. Namun bukan berarti aku akan memaksakan diri. Lupakan perasaan yang aku miliki tentang Ki. Bagi Min, semua itu hanyalah sebuah paksaan. Min bertekad untuk membiarkan dirinya terus mencintai Ki, meski itu menyakitinya setiap kali dia memikirkannya. Tapi dia tidak ingin melupakan apapun. Sebaliknya, dia ingin mengingat semuanya. Tahan selama mungkin. Saat itu, dia hanya berpikir bahwa dia melakukannya untuk melindungi Ki. Dia lebih memilih terluka daripada membiarkan Ki terluka. Namun ketika dia benar-benar mempraktikkannya, dia menemukan bahwa cara dia melepaskan tangan Ki saat itu terlalu berlebihan. Meninggalkan luka untuk Ki, tidak ada bedanya sama sekali. Harus memilih lagi. Karena itu dia ingin memilih jalan di mana dia tidak akan menyesali jawabannya lagi. Kamu bertanya padaku kemarin, aku pergi darimu atau terima digigit? Aku bisa memilih. Min membungkuk dan mencium Ki untuk memberikan jawaban. Ki mengangkat tangannya melingkari lehernya dan memegang orang yang tinggi untuk memeluknya erat-erat. Aku khawatir Min akan pergi duluan. Aku sangat merindukanmu. Sangat rindu dan ciuman ini. Itu membantu mengkonfirmasi dengan jelas kepada Min betapa Ki sangat merindukan Min. Masing-masing dari mereka menyatukan ciuman mereka seolah-olah mereka sedang menelan satu sama lain. Min tersenyum ketika dia merasakan gigitan ringan di bibirnya sebelum Ki perlahan menarik bibirnya dan menatapnya. Kamu suka membuat pilihan bodoh, ya? Ya, itu satu-satunya cara yang aku punya. Itulah yang aku pilih. Bersambung.